Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين. Sahabat Quran yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang terus mengalir kepada kehidupan kita tanpa henti. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Quran yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala akan kita lanjutkan dan insyaallah taala akan kita rampungkan dari 4 pertemuan 2 huruf yang mana akan timbul 4 keadaan. Pertemuan 2 huruf secara umum ya, akan timbul 4 keadaan. Insyaallah taala akan kita rampungkan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah sudah kita selesaikan pembahasan yang pertama, yaitu tentang mutamathilain. Dan masing-masing dari 4 keadaan tersebut, mutamathilain, mutaqaribain, mutajanisain dan mutabaidain, pasti memiliki 3 macam. Yang pertama shaghir, yang kedua kabir, yang ketiga mutlaq. Baik, mutamathilain shaghir wajib kita idghamkan dengan syarat huruf yang pertama bukan huruf mad atau ha saktah. Kemudian mutamathilain kabir harus kita izharkan, begitu pula dengan mutamathilain mutlaq harus kita izharkan pula. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala akan kita bahas tentang mutaqaribain. Kemudian mutajanisain dan juga mutabaidain insyaallah taala. قال المحقق رحمه الله تعالى: وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا. Kita lanjutkan di sini. Muqaribain atau mutqaribain atau mutaqaribain. Jadi semuanya sama. Baik itu muqaribain, mutqaribain dan juga mutaqaribain. Kita terjemahkan wa in yakuna. Wa in yakuna, di sini ada alif mutsanna ya, ada alif mutsanna menandakan di situ ketika 2 huruf bertemu gitu. Wa in yakuna makhrajan taqaraba, makhrajnya berdekatan. Makhrajnya berdekatan. Wa fis sifati, dan dari segi sifatnya, ikhtalafa, berbeda. Dari segi sifatnya berbeda. Makhrajnya berdekatan, sifatnya berbeda. Yulaqqaba, maka disebut, maka dijuluki dengan mutqaribain. Kita lanjutkan sepenggal dari bait yang ketiga, mutqaribain, muqaribain atau taqaribain. Muqaribain yaitu dijuluki dengan hukum mutaqaribain. Sahabat Quran yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bait ini menjelaskan kepada kita tentang keadaan yang kedua, yaitu mutaqaribain. Sudah kita jelaskan yang lalu bahwasanya masing-masing dari 4 keadaan tersebut akan pasti memiliki 3 macam. Yang pertama shaghir, yang kedua kabir dan juga mutlaq. Mutaqaribain juga sama, ada shaghir, ada kabir, ada mutlaq. Dikatakan shaghir jika yang pertama berharakat, jika yang pertama sukun dan yang kedua berharakat. Dikatakan kabir jika dua-duanya berharakat, dan dikatakan mutlaq jika yang pertama berharakat dan yang kedua sukun. Baik, adapun mutaqaribain shaghir, maka hukumnya adalah wajib untuk kita izharkan. Wajib untuk kita izharkan. Contohnya qad sami'a, dal dengan sin, makhrajnya berdekatan. Dal tarful lisan ma'a usul athanaya al-'ulya, sin tarful lisan ma'a ma baina athanaya al-'ulya was-sufla. Jadi makhrajnya berdekatan, maka harus kita izharkan. Qad sami'a
qad sami'a, kecuali dalam 4 keadaan. Yang pertama, jika lam sukun bertemu dengan ra. Jika lam sukun bertemu dengan ra. Lam dan ra makhrajnya berdekatan. Lam tarful lisan. Afwan, lam adna lisan ila muntaha tarfihi, adapun ra tarful lisan ma'a dhahrihi. Jadi lam dengan ra, maka ini harus kita idghamkan. Termasuk dalam 4 keadaan yang harus kita idghamkan. Contohnya bal rafa'ahu Allah, bal rafa'ahu, bal rafa'ahu, bal rafa'ahu, harus kita idghamkan. Ada pengecualian lagi, kecuali dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Di dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-14, maka Imam Hafiz An Asim dari Jalur Syatibiyah membacanya dengan saktah pada ayat bal rana, kalla bal rana, maka harus kita saktahkan. Imam Hafiz An Asim dari Jalur Syatibiyah membacanya dengan saktah. Bal rana, kalla bal rana, tidak diidghamkan. Kemudian keadaan yang kedua, jika huruf qaf bertemu dengan huruf kaf. Ini hanya ada satu tempat, yaitu di dalam surah Al-Mursalat ayat ke-20. Alam nakhluqkum, nakhluqkum. Jadi membacanya pun ada 2 cara bacanya. Yang pertama dengan kamil, idghamnya secara sempurna langsung ke kaf, nakhluqkum, dan juga cara yang kedua adalah dengan idgham naqis, nakhluqkum, qaf dulu terbaca sebagian dari sifatnya qaf, kemudian kaf, nakhluqkum, nakhluqkum. Baik. Kemudian yang ketiga, jika nun sukun bertemu dengan salah satu dari huruf yarmalu, ya, ra, mim, lam, dan waw tanpa nun. Jadi jika nun bertemu dengan nun, maka itu mutamatsilain. Atau kalau lebih dikhususkan bahwasanya itu masuknya kepada ranah ahkam nun sakinah. Contohnya mim masad, mim masad. Kemudian yang keempat, jika lam sukun bertemu dengan huruf idgham syamsi kecuali lam. Contohnya at-thayyibat, at-thayyibat, harus kita idghamkan. Itulah mutamatsil yang shaghir. Kita simpulkan, mutamatsil yang shaghir wajib kita izharkan. Wajib kita izharkan kecuali 4 keadaan. Yang pertama, jika lam sukun bertemu dengan ra. Yang kedua, jika qaf bertemu dengan kaf. Kemudian yang ketiga, jika nun sukun bertemu salah satu huruf yarmalu, ya, ra, mim, lam, waw. Kemudian yang keempat, jika lam sukun bertemu dengan huruf-huruf idgham syamsi kecuali lam. Ini masuk mutaqaribain shaghir. Kemudian ada jenis yang kedua, yaitu mutaqaribain kabir. Harus kita idghamkan. Dikatakan kabir jika dua-duanya berharakat. Contohnya qala rabbukum, qala rabbukum, la, ra, sama-sama berharakat, maka harus kita idghamkan. Kemudian juga ada mutlak, ada juga mutlak. Contohnya yastathnun, yastathnun, ada ta dengan ta, sama-sama taqarrub, makhrajnya qarib, akan tapi sifatnya berbeda. Yastathnun. Maka kita simpulkan bahwasanya mutaqaribin punya 3 macam. Yang pertama shaghir, harus kita izharkan kecuali 4 keadaan yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua kabir, harus kita izharkan. Kemudian yang ketiga adalah mutlak, harus kita izharkan juga. Sahabat Quran yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menjelaskan tentang mutamatsilain, kemudian juga mutaqaribain, kita akan masuk pada keadaan yang ketiga, yaitu mutajanisin, yaitu adalah mutajanisin. Beliau rahimahullah taala mengatakan aw yakuna ittafaqa fi makhrajin duna as-sifat huqqiqa bil mutajanisin. Jadi sampai situ ya penjelasan tentang mutajanisin. Penjelasan tentang mutaqaribain dari
wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fi sifat ikhtalafa yulaqqaba muqaribin. Sampai situ penjelasan mutaqaribin. Kemudian penjelasan tentang mutajanisain dimulai dari aw yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifat hukkiqa bil mutajanisain sampai di bil mutajanisain. Apa artinya? Aw yakuna, perhatikan di situ ada alif musanna juga, aw yakuna, atau jika ada dua huruf bertemu. Jika ada dua huruf bertemu. Aw yakuna ittafaqa fi makhraj. Ittafaqa sama di dalam dari segi makhrajnya. Ittafaqa fi makhraj. Duna sifat, akan tetapi sifatnya berbeda. Jadi makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Aw yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifati hukkiqa, maka disebut dengan bil mutajanisain, dengan sebutan mutajanisain. Keadaan yang ketiga adalah mutajanisain. Apa pengertian dari mutajanisain? Jika dua huruf bertemu, makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Mutajanisain terbagi menjadi tiga bagian. Shaghir, mutajanisain shaghir, mutajanisain kabir, dan juga mutajanisain mutlaq. Mutajanisain shaghir wajib kita izharkan. Contohnya asya'ahum. Ada shin bertemu dengan ya. Shin dengan ya. Shin ya satu makhraj. Makhrajnya di mana? Wastul lisan. Bagian tengah daripada lidah. Asya'ahum. Maka wajib kita izharkan. Kecuali di dalam 7 keadaan. Yang mana ketika berjumpa dari salah satu keadaan 7 tersebut, maka wajib untuk kita idghamkan. Yang pertama, jika ba bertemu dengan huruf mim. Di dalam surah Hud, ya bunayya rkam ma'ana. Ini juga perlu kita perhatikan sifat gunnah terhadap huruf mim harus kita tetapkan. Ya bunayya rkam ma'ana. Jadi tidak hanya diidghamkan ya bunayya rkam ma'ana tanpa memperhatikan gunnah. Tidak, diperhatikan gunnahnya juga. Ya bunayya rkam ma'ana. Itu keadaan yang pertama. Kemudian yang kedua, jika huruf tha bertemu dengan dzal. Dalam surah Al-A'raf, yalhadzali. Kita idghamkan secara sempurna ke huruf dzal. Kemudian yang ketiga, jika dzal bertemu dengan dha, idghalamu, langsung kita sempurnakan, langsung kita idghamkan secara sempurna ke huruf dha. Kemudian yang keempat, huruf ketika dal sukun bertemu dengan ta. Contohnya abadtum. Kita langsung idghamkan secara sempurna ke huruf ta. Abadtum. Jadi sebagian orang membacanya ada huruf sebagian dari sifat huruf dal. Tidak, abadtum, dal. Langsung ke huruf ta-nya. Abadtum. Kemudian yang kelima, kebalikannya. Jika huruf ta bertemu dengan dal. Athqalad da'wa, kita idghamkan secara sempurna juga. Athqalad da'wa. Kemudian yang keenam, jika huruf ta bertemu dengan ta. Contohnya fa'amanat ta'ifah. Langsung ke huruf ta. Kemudian keadaan yang ketujuh, yang mana idghamnya kita hukumi dengan idgham naqis. Idghamnya tidak sempurna, idghamnya kurang. Yaitu ketika huruf ta bertemu dengan huruf ta. Misal basata. Jadi sebagian sifat daripada huruf ta masih ada. Basal
Akan tapi akhirnya kita mengucapkan huruf ta. Basalta, basalta, basalta. Contoh yang lain, ahadtu, ahadtu. Baik. Mutajanisain pengertiannya adalah jika dua huruf bertemu, makhraj yang sama, sifatnya berbeda. Terbagi menjadi tiga, ada shaghir, ada kabir, ada mutlaq. Shaghir kita hukumi dengan izhar. Kita hukumi dengan izhar kecuali 7 keadaan yang sudah disebutkan. Ba bertemu dengan mim, sa bertemu zal, zal bertemu dha, dal bertemu ta, ta bertemu dengan dal, ta bertemu dengan ta. Kemudian yang ketujuh, ta bertemu dengan ta. Maka harus kita idghamkan. Kemudian ada mutajanisain kabir. Ada mutajanisain kabir. Harus kita izharkan, harus kita izharkan. Contohnya as-salihati tuba. As-salihati tuba. As-salihati tuba ti tu. Sama-sama berharokat, harus kita izharkan. Kemudian yang ketiga mutajanisain mutlak, harus kita izharkan pula. Yaitu jika huruf yang pertama berharokat dan yang kedua sukun. Contohnya afatatma'una, afatatma'una, tatma'una. Ada ta berharokat bertemu dengan ta yang sukun. Maka hukumnya adalah izhar. Sahabat Quran yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah kita jelaskan mutamathilain, yang artinya adalah jika dua huruf bertemu, pengertiannya adalah jika dua huruf bertemu, makhraj dan sifatnya sama. Makhraj dan sifatnya sama. Kemudian sudah kita jelaskan pula tentang mutaqaribain. Diambil dari kata-kata qarib, yaitu dekat makhrajnya, sifatnya berbeda. Kemudian yang ketiga mutajanisain, satu jenis, sejenis, dari kata-kata jenis. Mutajanisain makhrajnya sama, akan tapi sifatnya berbeda. Dan yang terakhir mudah saja, yaitu adalah mutabaidain, yaitu adalah mutabaidain. Memang di sini Imam Jamzuri rahimahullah taala tidak menjelaskan tentang mutabaidain, akan tapi tidak mengapa kita tambahkan di sini keadaan yang keempat adalah mutabaidain, adalah mutabaidain. Apakah itu mutabaidain? Pengertiannya adalah jika dua huruf bertemu, makhraj dan sifatnya berjauhan. Makhraj dan sifatnya berjauhan. Tapi mutabaidain terbagi menjadi tiga juga, yaitu ada shaghir, ada kabir, ada mutlaq. Shaghir maupun shaghir, kabir maupun mutlaq, maka sama-sama wajib kita izharkan. Wajib kita izharkan. Sahabat Quran yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala akan kita rampungkan beberapa bait dari bab fil mithlaini wal mutaqaribain wal mutajanisain pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.